Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai hukum adat yang ada di Indonesia. Apa sih hukum adat itu? Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, karena aturan ini tidak ada dalam hukum yang tercatat. Adat istiadat sebagai kegunaan tertentu di antaranya. Orang yang beranggapan bahwa hal itu harus sah dari segi hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Secara hukum adat adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek dan kebiasaan tradisional dari waktu ke waktu dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Hal ini sudah diakui oleh pengadilan dan dapat juga melengkapi undang-undang berdasarkan tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ada. Indonesia memiliki beragam adat, namun tidak ada salah satu yang disebut sebagai adat Indonesia. Alasannya, karena bukan hanya adat sebagai disiplin hukum yang didirikan oleh sarjana Belanda, namun, jauh sebelum Indonesia diciptakan sebagai negara bangsa, adat istiadat tersebut pada hakikatnya selalu mengambil bagian dan berintegrasi dengan beragam suku dan kebangsaan di Nusantara ini. Jika Belanda tidak pernah datang ke Nusantara, suku-suku ini mungkin sudah menjadi negara bangsa yang merdeka dengan hukum adat mereka sendiri. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai hukum adat itu. Jadi, sekarang saya akan menyebutkan beberapa hukum adat yang masih dipakai oleh beberapa suku yang ada di Indonesia, yaitu 1. Hukum adat Papua, tradisi potong jari karena kehilangan salah satu anggota keluarganya. Yang kedua, hukum adat Bali, mengaksama minta maaf, dedosan denda uang, kerampang penyitaan harta benda. Nah, yang ketiga ini, hukum adat Aceh, yang disebut dengan hukum Islam, rajam, kisos, atau denda. Yang keempat, hukum adat Jawa dalam kalender mengatur tanggal pernikahan, mengatur tanggal hajatan, mengatur tanggal baik untuk pindah rumah. Yang kelima, hukum adat Kalimantan, saut, satangabara, patinyawa, atau baar, adat kampung. Dan itulah paparan dari contoh hukum adat yang ada di Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai Bapak Hukum Adat Indonesia. Jika Snokhanganye sangat diterangi oleh epitisme orientalisme abad ke-19 di mana minat pribadinya pada studi Islam bertemu dengan kepentingan politik para jenderal Belanda untuk menaklukkan koloni muslimnya. Dalam karya-karya Van Vollenhoven, kita dapat melihat jejak Eropa romantisme hukum. Ketika Van Vollenhoven menjabat sebagai profesor hukum adat di Leiden pada tahun 1901, hukum adat berada pada awal eksplorasi ilmiahnya. Penanganan hukum adat yang salah pada akhirnya berujung pada kehancurannya. Bagi Van Vollenhoven, itu terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang hukum adat. Sudah cukup lama hukum adat dipandang serupa atau sebagian dari hukum Islam, semata-mata karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Maka, seiringnya dengan kepedulian Van Vollenhoven terhadap hukum Islam, aroma romantisme hukum Eropa sangat terasa dalam karyanya. Dia tidak seperti rekan-rekan Belandanya yang mendukung gagasan transplantasi hukum Eropa ke koloninya. Namun, ia bersikeras untuk melestarikan hukum adat di Indonesia. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai hukum adat yang ada di Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.